Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mas, kita tadi telah melaksanakan kegiatan untuk menebar benih, yaitu ikan nila dan ikan mas, sebanyak kurang lebih 700 ekor, itu disebar di sini. Kemudian harapan kita penebaran ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga yang ada di sini, dan ini juga sudah teruji bahwa 3 bulan sudah bisa dipanen. Artinya di sini adalah tempat yang sangat baik dan bagus sekali untuk perikanan. Kemudian Waduk Dharma ini juga sangat indah, kita bisa lihat walaupun ini surut namun sangat indah. Jadi dari segi pariwisata ini sangat baik sekali untuk dikunjungi oleh siapapun yang berada di sini, dan sangat baik. Kemudian untuk dari segi ekonomis kita sangat bangga sekali ya, waduk ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya, yaitu untuk perikanan. Dan kami juga mendengar informasi bahwa mereka-mereka yang membutuhkan ikan itu mengambil di sini, ya mengambil di sini lebih murah gitu ya, dibandingkan untuk di tempat lainnya. Pak, menyoal ini Pak, krisis pangan sekarang, mungkin dari TNI ada program ketahanan pangan khusus Pak gitu Pak. Menyoal kan katanya akan mengganti bahan makanan pokok dari nasi ke pangan lokal, ubi sebagainya, karena selama ini nasi mungkin sekundernya lebih ke produk gandum gitu Pak, dan produk gandum terkena imbas perang geopolitik dari Ukraina Rusia itu Pak. Iya, baik Mas. Bagaimana Pak? Kalau ketahanan pangan itu memang sudah program pemerintah, dan juga tentunya TNI juga demikian mendukung program pemerintah, di mana ketahanan pangan banyak, bisa juga singkong, bisa juga jagung, bisa juga pangan yang lainnya, yang jelas bisa untuk memberikan kebutuhan bagi masyarakat. Dan kita juga cukup bangga Mas, di wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati, di saat mungkin ya negara-negara lain atau wilayah lain kekeringan, kita ini sudah panen 2 kali. Tentunya yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu di Indramayu kemarin, itu panen raya Mas, dimana kita sedang katanya El Nino, kita justru panen. Itu sangat luar biasa. Artinya kita tidak terpengaruh oleh situasi alam yang cukup menantang ini. Dan juga panen itu juga kemarin di Subang ya, di Subang juga oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ini cukup membanggakan bagi kita semuanya, bahwa Indonesia ternyata di wilayah, khususnya wilayah Kodam 3 Siliwangi dan Korem 063 Sunan Gunung Jati, di sini masih bisa panen raya. Gitu Mas. Oke, pesan dan himbauan untuk para peternak ikan di sini dan Himbauannya ya. ya. Baik, himbauannya ini saya kira ditingkatkan, lebih ditingkatkan lagi, mungkin dari hari ke hari itu dipelajari bagaimana supaya lebih efektif lagi untuk pertumbuhan ikannya, agar lebih harinya lebih cepat lagi untuk panennya. Pak Dandem, untuk Cahayu Majakuning gimana keadaan stok pangannya? Stok pangannya cukup bagus Pak. Cukup bagus Ya. Berapa persen kira-kira? Nah itu persenannya saya kira kalau contohnya di Indramayu itu Ya. Pak ya, di Indramayu itu cukup bisa memenuhi untuk masyarakat di sana. Masyarakat. Cukup ya, cukup banyak sekali. Oh ya, Pak, makasih Pak. terlepas itu Pak, jelang tahun politik Pak, itu gimana Pak, himbauan ataupun kesan terhadap Baik Mas, kita ini jelas sudah ada perintah dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, bahwa TNI harus netral. Dan di sini saya sampaikan bahwa netralitas adalah harga mati, dan kita tidak boleh mencederai pemilu yang akan kita laksanakan ini. Komitmen kita semuanya, baik saya khususnya di Korem 063 Sunan Gunung Jati beserta seluruh anggota, ini
komitmen netral Pak, dan untuk bisa menjaga juga keamanan dalam proses pemilu sehingga berjalan dengan aman, lancar dan baik. Ada jaminan nggak Pak, misal dengan sanksi terhadap katakanlah anggota yang melenceng dari kebijakan itu? Seperti yang sebelum-sebelumnya, apabila ada anggota yang mencoba-coba untuk tidak netral, itu sudah ada aturannya Mas. Jadi di TNI sudah tegas sekali bahwa itu nanti akan melalui proses, bisa proses hukum atau proses disiplin dan sebagainya. Yang jelas itu sanksinya cukup berat, karena ini adalah pesta demokrasi yang harus kita sukseskan dengan sebaik-baiknya, dengan komitmen bahwa kita adalah netralitas harga mati. Berarti kan dengan fungsi Bapinsa kan cukup Ya, banyak juga Pak di masyarakat. Kemarin kan Pak Dandim mengumpulkan sampai 5.000 ya Pak? iya. 5.000 itu. Ya. Baik, untuk Pak Dandim saya juga mengucapkan terima kasih sekali nih. Babinsa itu memiliki mitra. Jadi mitra itu bisa bekerja sama tentunya dengan Dandim. Masing-masing Babinsa itu bisa memiliki mitra mungkin sampai 20 atau 30 orang. Itu yang betul-betul bisa saling membantu, bekerja sama. Tentunya di sini adalah untuk mengatasi kesulitan masyarakat sekeliling dan sebagai bentuk solusi di mana masyarakat ada kesulitan, hadir kita dan mitra untuk bisa membantu mereka. Itu Mas. Jadi terima kasih. Pak, boleh satu pertanyaan lagi Pak? Ya. Satu aja lagi Pak. Kalau tadi ketahanan pangan Pak, kalau sekarang mungkin adanya eskalasi Hamas dan Israel Pak, mungkin ada program untuk antisipasi untuk ketahanan energi Pak, karena mungkin imbasnya kan Timur Tengah ke minyak gitu Pak. Mungkin dari TNI ada ya tindakan preventif gitu Pak untuk ketahanan Ya energi. jelas ya Mas, kalau memang ada kejadian seperti itu secara internasional, kita sama-sama melihat dan bukan rahasia lagi itu. Himbauan saya kepada seluruh anggota saya tentunya di jajaran Korem 063 Sunan Gunung Jati harus waspada. Tentunya jangan sampai kecolongan, kemudian kita harus memiliki naluri-naluri yang tajam, walaupun kelihatan landai aman, tapi kita tetap fungsi intelijennya semakin jalan, baik penyelidikan, pengamanannya, dan penggalangannya Mas. Tapi sejauh ini untuk membaca situasi geopolitik untuk Indonesia masih aman Pak. Insya Allah Mas, kalau Indonesia ini atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang kuasa, insya Allah aman, karena semuanya bekerja dengan baik dan sangat luar biasa. Seluruh unsur TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah itu di tiap-tiap daerah masing-masing. Baik, Bapak, terima kasih. Masih Makasih.